Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Justirania selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian 1, kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkanlah teman saya untuk share screen. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Nur Hasanah, kemudian ada Agil Susilo Perdana, Linggarsari Setarmayanda, dan Dwitya Sukmaruhita akan memaparkan materi mengenai pembentukan kebijakan harga pada komoditi tanaman obat Dusun Nunjang, Desa Growong, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Dwitya Sukmaruhita akan memaparkan landasan teori dari hasil diskusi kami, di mana menurut Lokolo 2007, beberapa faktor yang perlu diperhatikan pemerintah dalam merancang kebijakan harga produk pertanian adalah yang pertama yaitu harga dasar pembelian atau administrative price. Harga ini harus memperhatikan produsen dan konsumen, seperti berikut. Yang pertama, harga dukungan atau support price. Biasanya ditetapkan pada awal penanaman untuk membantu memastikan petani. Yang kedua, menetapkan harga atau issue price untuk perlindungan konsumen. Konsumen mendapatkan produk tertentu dengan harga di bawah harga pasar. Yang ketiga, yaitu harga beli atau procurement price, yaitu untuk menjamin pasokan produk. Harga ini biasanya ditentukan dan diumumkan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu terjadi perubahan penawaran dan permintaan produk pertanian. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur baik untuk mendukung produksi seperti irigasi dan penyimpanan benih serta pemasaran seperti infrastruktur pasar dan jalan. Dengan fasilitas ini, maka tingkat harga akan terpengaruh, baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Next slide. Selanjutnya, yaitu tujuan dari kebijakan harga produk pertanian adalah untuk menciptakan tujuan yang sama, yaitu yang pertama untuk memenuhi permintaan dalam negeri, yang kedua untuk menjaga stabilitas harga, yang ketiga untuk memenuhi permintaan bahan baku atau input industri dengan harga wajar atau tertentu. Yang keempat, meningkatkan produksi dan ekspor produk pertanian. Next slide. Deskripsi subjek. Subjek penelitian ini akan fokus pada analisis pembentukan kebijakan harga pada bidang pertanian pada studi kasus komoditi tanaman obat. Subjek dari penelitian ini adalah usaha budidaya tanaman obat milik Pak Pamidi yang beralamat di Dusun Nunjang, Desa Growong, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang yang telah berdiri sejak tahun 2010. Budidaya tanaman obat ini berawal dari perorangan dan kemudian dengan berjalannya waktu membentuk kelompok dengan masyarakat sekitar. Kelompok dinaikkan ke desa menjadi kapotan. Sekarang sudah ada BUMDes desa. Di mana dari penelitian ini pemilik yaitu Pak Pamidi akan dijadikan sebagai informan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang bisa dijadikan penunjang dalam proses penelitian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Baik, perkenalkan saya Ninggarsi Sekarmayanda akan melanjutkan presentasi. Mohon maaf sebelumnya karena terkendala mikrofon. Yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode survei, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan melakukan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai penunjang dalam proses kegiatan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dan menggunakan data sekunder baik kajian literatur dari textbook terkait maupun dari jurnal-jurnal sebagai data pendukung untuk penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian.
Hasil dari tanaman budidaya ini didistribusikan di 2 tempat, yaitu CV Sekar Bumi dan CV Menora Herbal. Untuk budidaya tanaman obat sendiri bisa dibilang susah tetapi gampang karena tergantung pada penyakit yang menyerang tanaman obat ini, seperti kapulaga yang sangat rawan terhadap penyakit tanaman dan menyebabkan hasil panen menjadi jelek. Sedangkan untuk temulawak mudah karena jarang terkena penyakit tanaman dan hasil panen bisa dibilang selalu bagus. Waktu penanamannya sendiri ada waktu-waktu khusus di mana biasanya ditanam pada musim penghujan. Untuk waktu tanamnya sendiri berkisar 3 bulan untuk menunggu hasil panennya. Budidaya tanaman obat ini tidak diperlukan obat-obatan seperti pestisida atau pembasmi hama lainnya karena terbilang hanya sedikit hama yang menyerang. Untuk pupuknya sendiri harus menggunakan pupuk organik, dilarang menggunakan pupuk kimia. Hal ini merupakan anjuran dari pemerintah untuk tanaman obat. Sedangkan untuk pemupukannya sendiri waktunya fleksibel. Kendala dari budidaya tanaman obat ini berada pada pemasarannya. Meskipun telah bekerja sama dengan CV, namun masih ada sisa-sisa panen yang melimpah. Pemasaran untuk rumah tangga biasanya tidak dapat berefek banyak dengan ketersediaan hasil panen. Sebenarnya sudah pernah diajak untuk bekerja sama dengan PT Sido Muncul, namun karena hasil panennya yang kurang memadai, maka Pak Amidi selaku pengelola budidaya tanaman obat ini tidak berani mengambil resiko atas tuntutan jumlah yang diinginkan oleh PT Sido Muncul. Selanjutnya yaitu pembentukan harga tanaman obat dari sisi pemerintah. Hasil wawancara mengenai budidaya tanaman obat milik Pak Amidi yang beralamat di Dusun Nunjang, Desa Growong, Kecamatan Tempuran, menunjukkan bahwa di kawasan Magelang ini pemerintah tidak memiliki dasar atau penilaian terhadap tanaman obat. Hingga saat ini pemerintah mengatur pembentukan harga terkait produk pertanian kebutuhan pokok seperti beras. Untuk tanaman obat sendiri pemerintah tidak mematok harga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pembentukan harga tanaman obat dari sisi produsen. Ketidakpastian harga yang dilakukan oleh pemerintah membuat pasar produksi pertanian obat menjadi genting. Pembentukan harga jual produk tanaman obat oleh produsen rata-rata tergantung pada kondisi permintaan pasar terhadap tanaman obat tersebut. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, permintaan masyarakat akan produksi obat akan meningkat, harga produksi dari produsen juga naik. Dari sisi produsen tergantung pada situasi, kondisi pasar, serta permintaan produk tanaman obat. Next. Yang selanjutnya ada pembentukan harga tanaman obat dari sisi konsumen. Seperti yang dijelaskan di atas, tidak ada kebijakan penetapan harga dari pemerintah dan produsen, maka pembentukan harga produk tanaman obat tergantung pada minat konsumen untuk membelinya. Sistem pemasaran produk tanaman obat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai keinginan pembeli dalam bentuk buku ataupun yang lainnya. Kesimpulan dari materi ini yakni ketidakpastian harga yang diatur oleh pemerintah membuat pemasaran produk pertanian menjadi genting. Hal ini menyebabkan sedikitnya pendapatan upah dari hasil panen, di mana keadaan ini banyak menyebabkan petani-petani seperti tanaman obat enggan meneruskan budidayanya, karena mereka berpikir ulang mengenai pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ditanam sebelumnya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap dunia pertanian dapat menjadikan para petani memiliki perekonomian yang sulit meningkat dan bertahan di situ-situ saja. Berikut presentasi dari kelompoknya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang sudah memaparkan materi dengan baik. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Amidi. Saya asli dari Dusun Gondang, Desa Growong, Kecamatan Tempuran. Ya, umur saya 53 tahun, pendidikan SD. Untuk pekerjaan terus terang ya, karena saya SD, pekerjaan saya buruh. Dan ini akhir-akhir ini saya selingi dengan mencoba untuk budidaya tanaman obat-obatan atau jenis empon-empon. Untuk sawahnya sendiri ini berada di mana? Lokasi tanaman itu tidak ada di sawah karena memang di daerah sini tidak ada persawahan, adanya itu tegalan. Jadi ini fokus untuk tanaman empon-empon itu ada di lereng dusun lah, di atas dusun, termasuk di lahan perhutani. Untuk luas tanahnya sendiri kira-kira? Luas lahan untuk tanaman empon-empon itu sekitar 11 hektar. Itu untuk empon-empon yang ditanam itu jenisnya apa? Untuk empon-empon, tanaman empon-empon itu ada beberapa macam ya, karena memang di sini untuk tanaman dari segi tanaman obat-obatan itu hampir banyak jenis tanaman itu, tapi yang termasuk di budidaya itu sekitar 20-an jenis di lahan sini. Termasuk yang paling komoditas itu, yang paling mayoritas di sini temulawak, terus ada temu mangga, ada temu hitam, ada kunyit, jahe, lengkuas, kapulaga. Ini kalau usaha seperti ditanam ini biasanya turun-menurun atau tapi tanamnya bareng semua ya Pak? Kalau di desa sini setahu saya itu enggak turun-menurun, karena ini memang mungkin ini dari awal ya, sebelum saya tahu itu belum ada yang namanya budidaya obat-obatan itu. Setelah itu pun saya mulai budidaya tanaman obat itu sekitar tahun 2010. Jadi semulanya saya sendiri, terus akhir-akhir kelompok, terus alhamdulillah kelompok ini saya naikkan ke desa menjadi semacam gapotan. Gapotan terus diminta sekarang kan mulai BUDES ya. Sekarang BUDES pun diresmikan juga, BUDES herbal juga. Untuk kerjasama sendiri ini hasil pertaniannya didistribusikan kemana Pak? Sementara ini distribusi hasil empon-empon di sini yang saya store untuk selama ini ada di 2 tempat. Yang satu Menora Herbal Salaman, terus yang satu lagi CV Sekar Bumi Magelang. Untuk pemeliharaan budidaya tanaman obat itu ada yang sangat mudah dan sangat gampang, tapi juga ada yang sulit karena memang tanaman itu macam-macam ya. Semisal tanaman temulawak itu sangat mudah sekali kalau temulawak, temu mangga. Tapi kalau jenis kapulaga, jenis jahe itu memang agak sulit karena
itu nanti akan ada berbagai penyakit mungkin kalau jahe. Kalau temulawak selama ini belum pernah mengalami kegagalan ataupun kena penyakit, itu belum pernah. Kalau untuk waktu tanam sendiri itu Waktu tanam itu kalau untuk pohon-pohon itu memang ada waktu khusus untuk tanam, dan untuk panen pun juga ada waktunya tersendiri. Untuk masa tanam kalau di sini itu ya sekitar karena di sini memang ada hujan ya, kondisi tidak ada hujan, tidak ada air, juga tidak ada sawah. Jadi kalau mau tanam itu ya nunggu kalau nanti sudah turun hujan. Sedangkan itu kalau untuk pohon-pohon sendiri itu tidak bisa dipungkiri. Semisal ini bulan waktu panen yang baik itu kan 3 bulan kalau pohon-pohon, hanya Juli, Agustus, September, 3 bulan. Jadi selain 3 bulan itu sudah tidak bisa dipanen lagi, karena kalau September nanti November itu sudah akan tunas. Jadi walaupun didiamkan di tempat di rumah misalnya itu enggak ditanam, itu pun akan tunas sendiri. Tapi kalau waktu panen itu untuk pupuk atau semprot itu ada kalau semprot itu memang enggak ada selama ini, tapi kalau pupuk itu pasti. Dan di sini pun karena itu memang sudah anjuran dari dinas kesehatan juga, kalau untuk tanaman obat itu memang diharuskan memakai pupuk organik, nggak boleh memakai pupuk kimia. Jadi sini selalu memakai pupuk organik, dan waktu pemupukan itu juga ada waktu-waktu tersendiri. Semisal penanaman itu untuk pupuk dasar, nanti setelah umur 3 bulan itu nanti bisa dipupuk lagi 3 bulan dan 7 bulan. kalau untuk permintaan barang itu banyak. Permintaan banyak itu sebetulnya ada, cuma di sini kan namanya gimana ya, karena masih jalan tanggung ya. Katanya itu kalau mau memenuhi standar pabrikan misalnya, itu di sini belum berani karena kontinunya. Karena di sini pernah diajak kontrak kerjasama dengan PT Sido Muncul, tapi karena bahannya yang kurang, kontinunya yang nggak bisa selesai, jadi nggak berani. Perjalanan saya budidaya tanaman obat ini untuk kendala-kendala itu terutama di pembibitannya itu sebenarnya nggak ada kalau kendala-kendala. Cuma kendala yang paling berat, yang paling utama itu memang masalah pemasaran, dan itu pun juga peminat masyarakat itu yang masih agak berkurang terus. Kalau di lahan sendiri itu dikerjakan sendiri atau dari Itu di sini karena ada kelompok ya Mbak, jadi cara aturan kerjanya itu kita memakai tenaga bersama-sama kelompok. Untuk pertanaman sendiri pernah gagal atau enggak? Pernah itu gagal itu sewaktu itu tanaman jahe. Itu karena penyakit? Enggak, karena itu lonjakan harga yang terlalu tinggi, maka tanaman umur 6 bulan itu habis digasak orang. Untuk modal awal sendiri itu Modal awal itu kalau untuk temulawak itu yang sebagian itu dari dinas, dari pemerintah, yang sebagian itu usaha kelompok. untuk harga bibit sendiri itu biasanya berapa? Harga bibit itu sewaktu itu temulawak itu karena ada 2 jenis ya, di sini ada 2 jenis, ada yang
batok, ada yang kokap. Jadi yang kokap itu yang dari dulu itu dari Bogor itu per kilo 5.000. Kalau yang batok itu 1.000. Terus untuk hasil panennya sendiri itu tiap panen berapa kilo? Itu tergantung ya, kalau temulawak itu kalau itu tanamnya itu misalnya 1 kintal, itu kalau dipanen dalam 1 tahun itu bisa mencapai 2 atau 3 kintal. Untuk harga jualnya sendiri berapa Pak per kilo? Kalau harga jualnya itu kalau dijual basah itu enggak seberapa harganya, tapi saya beralih ke pembuatan simplisia, jadi agak ada selisih harga lagi, harganya itu agak masuk bila dibuat simplisia. Kalau harga itu kalau untuk sekarang itu sekitar kisaran 15.000 per kilo kering. Kalau basah itu 2.000. Berarti untuk laba sendiri ini sudah mencukupi? Ya, sebetulnya dibilang mencukupi ya belum Mbak, cuma ya karena ini harus memang harus dijalani. Yang penting kita cukup untuk usaha, terus kembali modal dan untuk upah tenaga kerja itu. Untuk penjualannya itu langsung ke pasar atau ke pengepul atau ini? Saya ini sementara ini ke CV dan termasuk ke Jan Godok. Ibunya enak tapi. Yang enak itu mangga itu enggak. Oh, baunya kayak mangga gitu. Kayak mangga tenan.